رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita boleh sedikit lah. Rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, mendirikan solat atau mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menunaikan zakat kalau sampai waktu atau sampai nisabnya. Yang keempat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah mengerjakan haji ke Baitullah jika puasa. Itu ada syaratnya lah. Bila mengerjakan haji itu harus mempunyai syarat dulu. Kadang mau, kada sing duitan tulak haji dulu, harus pakai duit. Ada ongkos atau sanggup pulang pergi, ya Allah, itu dulu. Dan pulang kena syarat-syaratnya di jalan harus aman, ya Allah, itu ada. Nah, terus mengucap 2 kalimah syahadat, yang mana 2 kalimah syahadat artinya 2 pengakuan
atau dua penyaksian. Yang pertama adalah pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ragu-ragu lagi, yakin ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasul Allah atau utusan Allah. Lepas dua kalimat syahadat ialah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Nah itu syahadat. Ya Allah. Nah. Nah, adapun syahadat yang pertama itu disebut syahadat tauhid, yalah. Di mana asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu disebut syahadat tauhid, yalah. Itu termasuk syahadat tauhid. Dan yang kedua adalah disebut syahadat Rasul. Nah, tiap-tiap orang yang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat ini dengan lidah dan meyakinkan dengan hati. Nah, jadi apabila orang hendak masuk Islam itu wajib dia dulu mengucap dua kalimat syahadat. Nah, itu ya Allah. Kalau kita sudah lahir dalam keadaan Muslim, Islam. Alhamdulillah, karena kita lahir langsung dalam keadaan Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus masuk kepada solat atau sembahyang. Nah, yang mana solat atau sembahyang itu rukun Islam yang kedua. Nah, jadi sembahyang ini termasuk rukun Islam. Ya, Islam, rukun Islam yang kedua. Ya, jadi apabila orang misalnya sering meninggalkan sembahyang, itu masih kurang. Ya, rukun Islamnya. Karena itu termasuk rukun Islam yang kedua. Ya. Nah, jadi mendirikan sembahyang. Maksud mendirikan sembahyang 5 waktu itu kita menggawi pekerjaan sembahyang. Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah sembahyang. Setelah kita mengucap takbir itu, apapun sesuatu kita ada lagi menggawi. Yang mana kita boleh menggawi di luar sembahyang, setelah kita mengangkat takbir itu kada boleh lagi. Ya, sebelum sembahyang kita boleh berpandir, tapi setelah kita mengangkat takbir itu haram hukumnya. Ada lagi. Ya, sampai selesai dengan mengucap salam, hanya kita boleh. Ya, nah, kecuali dalam sembahyang itu termasuk rukun-rukun, nah, itu tidak boleh. Jadi perbuatan yang dibolehkan sewaktu kita mengangkat takbir itu kada boleh lagi. Artinya selain daripada pekerjaan sholat. Nah, oleh karena masalah sembahyang ujar sidin atau sholat ini berhubungan dengan bersuci. Dan bersuci itu biasanya dengan memakai air. Nah, ujirin, ya Allah, kebiasaan kita apabila bersuci pasti dengan banyu. Maka kami akan membicarakan masalah banyu dulu. Ujirin. Jadi banyu dulu.
banyunya suci katakan. Nah, makanya apabila banyu itu kada suci kita bawa berwudu, sekalipun wudunya pas saja tetap kada sah. Banyunya dulu kita itihi. Nah, kayak apa itihi? Nah, ini kita harus disuruh belajar kita. Ya Allah. Jadi kada sembarangan. Nah, banyu atau air itu ada terbahagi 3. Yang pertama ada namanya air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Jadi banyu ini suci lagi bisa mensucikan untuk yang lainnya. Itu kenalah. Jadi itu bisa kena untuk mensucikan mandi wajib, beristinja macam-macam lah. Itu dulu pertama. Yang kedua adalah air yang suci, nah, suci juga. Nah, tapi ini tidak mensucikan bagi lainnya. Jadi suci. Arti suci itu boleh, misalnya di apalah. Tapi kada bisa mensucikan untuk yang lainnya. Nah, mungkin di bawahnya ada penjelasannya kenalah. Nah, terus dulu. Yang ketiga adalah air yang najis atau air yang bernajis. Nah, ini berarti najis ini sudah kada nyata, sudah kada suci, apalagi untuk mensuciakan. Yalah. Nah, kayak apa ukuran kena banyunya pulang itu kenalah. Nah, terus air yang suci lagi yang mensucikan bagi lainnya ialah air yang sah yang boleh dipakai untuk berwudu, mandi, membersihkan najis. Nah, jadi itu air lah yang suci lagi yang mensucikan tadi. Itu kena boleh sah untuk kita gasan berwudu, untuk gasan kita mandi wajib, untuk gasan cebok membersihkan najis lah. Atau yang lainnya. Nah, maka ini disebut air mutlak. Amun bahasa Arabnya ma'un mutlakun. Ya, dalam kitab fikih biasalah. Itu. Nah, jadi air yang mutlak. Artinya kada bercampur apa-apa. Nah, jadi pulang air yang mutlak yaitu ada 7 macam. Nah, banyak apa aja? Yang pertama adalah air hujan. Ya, banyu hujan langsung. Nah, itu suci. Apa aja pun bawa serah aja tuh. Misalnya banyu nang hujan, tanah ember, nang sekiranya jangan melewati apa itulah. Amun melewati apa bekas tahi toke, tahi cacak, tebut dalam ember, suci lah. Kada suci. Nah, kecuali ada ukurannya kena. Tuh ya, ada di bawah ukuran yang kayak apa sekira banyu suci lah. Sekalipun ada najis kayak apa tuh kena. Itu. Nah, jadi dulu air hujan. Nah, itu disebut air mutlak. Air laut. Nah, itu sama boleh kita. Tapi masih jar. Itu memang dari sananya sudah. Bapak. Yang ketiga air sungai. Air sungai termasuk air irigasi. Nyala. Nah, itu. Ayo pian situ bercampur apa kah? Ya Allah, bekamih ya apa kah situ? Suci lah, tetap suci. Ya Allah. Mbak di sungai biar kita nih, ya Allah banyak kalau larutan nang kuning-kuning tah. Suci cuma bah hati-hati wudu. Kalau pian takawut nang kuning itu lemot muha. Ya Allah. Nah, jadi diitihi anak wudu tuh diitihi dikibah-kibah dulu. Itu kan banyak mau lewat-lewat ya Allah. Nah, hati-hati. Kalau pian keambil nang kuning itu bahaya. Ya. Nah, jadi itu air, itu pulang airnya jalan lah, mengalir. Nah, air sungai. Yang keempat, air sumur atau pompa. Nah, yang biasa kita pakai kampung Jawa, itu gila. Kita banyu sumur biasa lah. Atau biasa bahari itu ada pompa dragon namanya, elah. Nah, nambah pompaan bah. Elah. Dulu tiap gang biasa ada dulu. Nah, pompa dragon. Oh, ini itu langka. Ada lagi pada kita. Ya Allah. Yang kelima adalah pancuran air sumber.
Adat nih, warga kita ada jarang nambah di gunung-gunung, tah air pancuran lah, itu. Nah itu sudah. Yang keenam adalah air embun. Nah embun, tuntung subuh, ada embunnya itu suci itu. Mungkin kumpulan suci itu. Ya lah. Nah ketujuh adalah air salju atau air es. Ya, air salju. Orang kita kan ada salju ya lah. Nah, ada air salju. Itu termasuk maun mutlakun, disebutlah air nang mutlak. Ya lah. Nah, 7 macam air ini bisa disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit, yaitu air hujan, dan air yang terbit dari bumi, air sumber. Nah, itu. Nah, sudah. Nah, jadi tahu pian berataan, ya mungkin sudah tahu terdahulu, ya, tapi kita membulik-buliki supaya lebih ingat, ya kayak biar Habib itu supaya melekat, ya lah. Melekat, menempel itu nyaman. Ingat, ya Allah. Nah itu bang, apabila sudah bisa ilmu nih, hendak melakukan ingat. Nah itu, ya kalau biar sedikitnya ilmunya tapi ingat. Nah, yalah. Karena fikih ini ilmu keseharian kita, Ya kalau berarti dari mulai kita bangun guring sudah pakai fikih, ya Tibian. Ya Allah. Bangun guring kita bekameh, banyunya harus suci. Ya Allah. Nah itu sudah pikir itu. Ya Allah. Apabila kita bebasuh bekami, banyunya najis, kita bawa wudu, sembahyangnya salah, kada sah. Itu. Ya. Nah itu hebatnya apabila orang menuntut ilmu. Ya Allah. Dan hebatnya orang duduk di majelis ilmu sekalipun kada paham. Ini dalam kitabnya ada belakang, ya, sekalipun kada paham. Itu orang termasuk taat. Ya Allah. Karena turun dari rumah aja sudah, itu hebatnya orang hendak hadir di majelis ilmu. Ya Allah. Ini ada disebut ta'an sila-sila. Modal ada. Nah, ya. Madamal istima'u yuktabu lahu ta'ah. Selamanya di dalam mendengarkan, yalah, mendengarkan masalah ilmu itu yuktabu lahu ta'atun, dicatat orang nang taat. Itu idas stama'a wa lam yufham daqa qalbuh, yalah, dihirmani an idrakil ilmi fayasiru dzalikal gham wasilatan ila hadratillah. Nah, sekalipun orang itu kada paham, itu jalan menuju ke hadrat Allah. Itu ilmu ini. Idza kharaja manzil idza kharaja min manzilihi talaban lil ilmi nazalatir rahmatu alaih. Apabila keluar dari tempatnya tolaban karena menuntut lil ilmi, untuk ilmu, nazalatir rahmah, itu turunlah rahmat. Artinya malaikat rahmat nang turun. Nah, makanya apabila orang nang hadir di majelis ilmu itu ketika turun aja sudah malaikat membukakan sayap lawan orang nang hendak menuntut ilmu, ya.
Apalagi sampai ke tempat, nah idza jalasa fil halaqatil ilmi fa idza nazaratir rahmah alaihim hasala lahu minha nasibun. Apabila duduk inya pada halaqah ilmu, tempat orang belajar ilmu, arti halaqah itu berbulat, yalah, nang membaca di tengah-tengah itu artinya halaqah. Nah, maka apabila turun rahmat atas mereka itu hasola, hasil, mendapat inya bahagian rahmatnya gitu, ya, hasola lahu minha nasibun. Nah, itu duduk kita di majelis ilmu jelasin lah. Ini banyak lagi lah. Tidak. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu beliau sembahyang fajar, itu masuk sembahyang subuh langsung lah, itu beliau memakai wudunya wudu isya selama 40 tahun. Jadi Imam Abu Hanifah itu beliau sembahyang fajar itu memakai wudu isya dipakai sidin. Berarti antara isya sampai fajar itu kada batal wudu sidin selama 40 tahun. Itu Imam Abu Hanifah lah. Abu Hanifah. Nah, beliau menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Ya, nah, makanya pada sini sebuah sholal fajra biwudu'il isya arba'ina sanatan. Nah, itu. Nah, Imam Ahmad itu pulang yusolli fi kulli yaumin salasumiatin 300 rakaat sembahyang. Kata kau nuruti kita ya Allah. Nah, itu. Jadi sebagai pendorong supaya kita himmah ya Allah, barang sedikit kita ya Allah mendengar. Jadi kita asa ada harapan bang ya Allah, sembahyang 300 rakaat ya Allah, atau wudunya isya kita pakai sembahyang subuh selama 40 tahun, kadang mungkin kita itu. Jadi orang-orang dulu jadi bahkan kayak beliau ini merasa banyak aja dosa ya kalau, nah itu jadi barang kita hadir di majelis ilmu ya Allah, majelis itu penting kita. Makanya kadang orang hadir di majelis ilmu, aku hadir aja kada paham juga aja lalu koler, jangan paham kada paham itu mendapat pahala nangganal ya Allah, paham kada paham ya Allah, karena yang memberi paham ujurun itu Allah Ta'ala juga. Nah, itu karena ini ilmu ini alat kita hendak beribadah. Makanya kalau Imam Ahmad bin Ruslan itu pada sini sudah ya Allah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya Allah. Pada sini tiap-tiap orang yang beramal ibadah ujirin, tetapi amal ibadahnya tanpa didasari ilmu, nah itu ditolak Allah Ta'ala dan bahkan kada diterima sidin. Artinya amal lelihatannya biar orang sembahyang umpat sembahyang, kada tahu ilmunya napa-napa umpat. Nah itu dipadahkan. Tiap-tiap orang yang beramal ibadah, ujar Ahmad bin Ruslan di dalam Safwatuz Zubat lah, muqaddimah, pian baca aja situ ya Allah. Dan bahkan orang menuntut orang berbuat baik pun itu disuruh kita pasohihin niyah qoblal amali, bagusakan niat sebelum beramal. Nah disuruh dia pulang pasang niat, kada nang niat napa-napa ya Allah. Itu sih melajari di muqaddimah. Jadi hendak beramal itu kita tahu dulu, oh kita berniat, bagusakan niat kita dulu. Nah ya Allah, menuntut karena Allah sudah ya. Atau hendak ujar Habib biasa ya Allah, ada juga kita ada bisa penyakit, mudah-mudahan berkat ya Allah ulun hadir di majelis ilmu hilangan penyakit ulun. Nah bisa aja dengan berkat kita hadir di majelis ilmu, karena majelis ilmu ini disenangi oleh Rasulullah, Allah Ta'ala ridho. Jadi kadang mungkin bala nang turun
Itu pasti rahmat Allah Ta'ala yang turun di dalam kitab sudah. Nah, itu. Nah, jadi itu penting kita. Ya, terus yang kedua, air yang suci, tiada mensucikan bagi yang lainnya ialah air yang tiada sah dipakai untuk berwudu. Nah, ada boleh kita pakai berwudu. Terus mandi dan membersihkan najis. Air ini disebut air nang mustakmal. Nah, jadi mustakmal. Nah, jadi air mustakmal ini pulang ada 3 macam. Nah, pertama air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya. Nah, jadi ada air yang mustakmal itu bercampur sesuatu yang suci lalu timbul perubahan, ada perubahan pada banyu itu. Yalah, nih misalnya yalah suci dicampur lawan suci pulang ada perubahan. Yalah, ini suci sudah ditambahi pulang banyu apa nang suci supaya berubahnya. Setelah baunya, rasanya atau warnanya. Contohnya apa? Misalnya air nang bercampur bunga mawar. Yalah. Lalu baunya menjadi harum berubah. Yalah. Air nang bercampur madu atau gula rasanya menjadi manis. Nah, jelasin. Atau air nang bercampur belau atau kesumba warnanya berubah. Yalah. Nah, jadi misal banyu putih kita campuri kopi warnanya berubah. Yalah, baunya pulang berubah. Dan pulang suci, memang suci. Tapi awalah desan bersuci untuk berwudu. Bisalah. Karena bisa. Cobaan pian banyak kopi diwuduakan. Jangan dibasuh, bawa guring, hibak samut cagarnya. Yalah. Atau banyu susu. Misal, yalah berubah. Suci, kalau kita minum suci. Tapi kadang kalau dibawa wudu, basuh bekamih kadang kawa. Masa banyu teh di bawah bekamih dibasuh, ada mau. Nah, itu memang suci, tapi kada boleh untuk bersuci, berwudu, beristinja, mandi wajib masa pakai banyu susu, banyu kopi, banyu teh. Bah, berapa ember mandi wajib misalnya banyu teh, rugi. Mbah bermodal ngarannya ada. Nah, itu mencontohkan aja, mencontohkan misalnya kalu-kalu pian tak manakah karena pian ini orang Martapura. Ya kalau tak keluar kena orang suatu saat itu ada orang Martapura kita takuni. Ayo pian. Sahabat. Tapi alhamdulillah seorang pernah mendengar. Ya, misalnya padahal itu terdengar itu pas ingat. Ya Allah. Kenapa? Lantaran seorang belajar. Anu boleh kajar nenek jawabannya. Oh, kada boleh itu. Itu banyu nang suci tapi bercampur. Nah, lalu kada boleh untuk bersuci. Disuciakan pulang. Suci tapi kada boleh untuk bersuci. Oh iya, apa ada. Jadi guru gak awwalu ma yata'allaqu birrajul ahluhu wa auladuhu. Yalah. Di dalam kitab Mahajur Sawi. Awal-awal kena nang di awaluma ya tak nang berkaitan dengan seorang laki-laki maksudnya pemimpin orang tua ya Allah itu bininya anaknya kayak itu pertanggungjawabannya kenapa anak bininya karena di hadapan Allah Ta'ala yaqifuna baina yadayillah ya Allah berhenti mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus ayatnya sambungnya dari Allah yang mana mereka lawan Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban lawan orang tuanya. Kenapa? Ya Allah Ta'ala orang tua ulun kada pernah mengajari ulun masalah tentang haram dan halal. Ayo kita tuh kena pertanggungjawabkan. Iyalah. Itu di dalam kitab. Kenapa?
Kada pernah melajari ulun masalah, oh ini ikam lakai sembahyang wajib ini halal ini boleh ini kada pernah tahu berusaha aja itu bahaya kena lah. Bujur ya di dunia bujur jadi dulu inya kena mbak sudah meninggal. Makanya surga itu dibawa dengan kata-kata yadkhulul jannah, selagi akan masuk dia. Maka dibawa dengan kata-kata PL mudhari. Ya Allah kada mau lah dibawa dengan kata-kata jarang gitu. Ya Allah, kena jarang selagi akan bisa tuh biasa apabila PL mudhari itu selagi akan belum. Ya Allah. Makanya kalimat doroba lawan yatribu itu lain. Kalau doroba sudah terjadi mukul. Kalau yatribu